Selamat sore, Antv Sport. Saya Supriyono Prima. Ingin sedikit lah mengulas flashback ke Italia, situasinya seperti apa. Kalau menurut saya sih memang di satu sisi udaranya memang dingin di situ, apalagi kan musim semi di situ. Tapi yang menarik adalah bagaimana humble-nya orang-orang mereka untuk merespon, untuk menerima kedatangan kami. Intinya semuanya cantik-cantik lah. So, gimana tuh? Ya, sangat welcome ya di sana. Masyarakatnya juga sangat menerima kita, banyak cepat berkenalan dengan orang sana sehingga Mas Supri ini dapat pacar di sana ya. Sampai pacarnya datang ke Indonesia untuk mendatangi dia aja. Ada sempat. Ya, begitu cintanya mungkin ya, tapi mungkin karena jarak yang jauh jadi nggak jadi ya. Padahal kemarin hampir jadi Mas ya. Nggak jodoh. Kalau yang Don Juannya sih Mas Supri, Mas Yeyen, ya Yeyen, Irfan juga. Irwan juga termasuk. Kurniawan, kebetulan Kurniawan nggak hadir nih, sayang sekali ya, banyak beberapa teman yang nggak hadir. Ada juga cerita-cerita lucu ya, kita kan anak-anak Indonesia sering mancing nih. Kita nggak tahu kalau di sana itu sungai itu nggak boleh dipancing ikannya. Jadi ditangkap polisi, kita lari, termasuk Irwan sama saya ikut ya, Indri, si Eko, Nurul Huda, kebetulan nggak ada. Jadi begitu kita pulang ke mes, didatangi sama polisi di sana, Karabinieri namanya. Karabinieri. Nah, jadi kita udah ketakutan sembunyi di kamar, Om Danur nyariin ya kan. Nah, akhirnya malah justru polisinya memberikan kita kemarin topi polisi, baju polisi, kenang-kenangan. Nah, itu sih cerita yang sedikit, tapi mungkin bisa mengingat. Surat juga, surat izin mancing kan, kalau di sana ada izin mancing. Ya intinya jadi pengalaman lah. Maksudnya ketika kita itu datang ke suatu negara itu jangan bermindset masih di Indonesia, karena sistem mereka udah jalan. Jadi contoh tadi mancing harus ada izinnya. Kemudian yang menarik adalah bagaimana ketika kita itu mau naik bus ya. Jadi ketika kita itu tertinggal 1 menit pun ya udah kita ditinggal. Kita harus menunggu lagi waktu berikutnya. Itu kan jadi pengalaman sangat berharga buat kami bahwa kedisiplinan itu sangat penting gitu. Gimana menurut Abang pengalaman di sana? Mungkin bisa diceritakan nanti buat teman-teman adik-adik kita. Yang pasti pengalaman yang tidak pernah kita lupakan ya. Banyak hal sih, dari mulai budaya, kultur, sepak bolanya. Jadi dari sana kita belajar tidak hanya bermain bola yang benar, tapi bagaimana kedisiplinan, bagaimana kita bisa memaintain diri kita, ya. Karena itu diawali dari abang-abang Primavera Bareti. Ini salah satu gelandang favorit saya dulu, yang menginspirasi saya menjadi sepak bola ini. Ilham Ramadona. Pacar ada di sana Bang? Bekas abang. Jangan gitu. Oh iya benar, jadi ada cerita, jadi sana bergilir lah. Enggak bergilir kan, berteman. Dia berteman sama siapa namanya? Manuela. Enggak kan Primavera duluan kan. Terus next Bareti ke sana. Jadi pas gitu ada cewek kan, kenalan nama Manuela. Oh ini bekas pacarnya Ilham Ramadona. Oh oke. Jadi beliau di sana terkenal tidak hanya sepak bolanya, tapi ini playboy di Taparoni. Iya, ini salah satunya nih, banyak banget pacarnya di sana. Sekarang Bang Imran boleh datang ikut Yeyen. Ya ini Paris dan Yeyen ada banyak cerita lagi. Teman-teman kita udah wawancara sama Irwan, sama Supriyono, sama Ilham Ramadona. Sekarang kita ke Coach Yeyen, El Capitano. Ini salah satu, iya betul. Ini salah satu RT di Taparoni nih. Ini Coach Yeyen. Ini langsung aja ya. Berarti kalau salah satu betul 9. Ya kalau soalnya 10. Nah, ini teman saya nih. Ini pengalaman ini. Di Itali jadi satu kamar 2 orang. Tapi ada satu kamar kita bertiga enggak. Jadi berdua, kita berdua. Tapi karena kamarnya gede, hanya kita bertiga. Saya, Charis, Uston. Bagaimana pengalaman sekamar bertiga? Sekamar bertiga, ribet sama bertiga tuh. Jadi cerita dulu gimana nih. Jadi biasa kalau kita habis main game hari Minggu atau hari Sabtu, itu kan Minggu pagi kita kan jogging gitu loh. Nah pengalaman Charis pada saat itu gimana? Pas lagi jogging dilewatin sama Thor Grip, itu gimana tuh? Oh iya. Ya nggak main, harus duluan ya. Sementara saya selalu di belakang.
Jadi pemain udah nyampe di luar, Iya. pelatihnya juga udah nyampe di sana, Charis mau nyampe di sana, dimarahin. Jadi kira begitu. Ini saya kembali ke Coach Tumena. Yang paling menarik ketika datang ada teman saya yang duduk di kloset, bukan ke depan, ke belakang. Saya nggak sebut namanya. Terus makan kalau malam karena di sana kita nggak boleh makan nasi, jadi malam baru makan nasi. Jadi ada yang makan siang, sarapan dan segala macam seperti terpaksa. Tapi pelan-pelan akhirnya makan pasta, pizza, disuruh makan nasi akhirnya nggak mau jadinya. Ya begitulah orang kita kan, kalau udah dapat enaknya nggak mau yang susahnya. Yang lain yang paling seru itulah kita itu tinggal di gunung lah ya. Itu kendaraan ke kota itu hanya 2 kali. Jam 10 dengan jam 12, kembalinya sehari 2 kali. Kembalinya juga sama, jam 7 dan jam 8. Pas kita bermain di kota ada yang terlambat. Akhirnya telepon salah satu pelatih untuk jemput ke bawah. Kan nggak ada kendaraan lagi. Banyak yang iseng ya, tapi yang paling iseng menurut saya adalah Gus Nedi. Jadi waktu kita suasana puasa dan lebaran, itu kan kita mau takbiran. Sementara ada Om Chong yang bukan muslim, nah, sedang istirahat. Jadi beliau diganggu, dilempar petasan di kamarnya. Tapi ya habis break beliau marah, tapi beliau mengerti karena oh iya anak-anak lagi mau takbiran, lagi senang-senang. Tapi pertama marah dulu. Ya namanya lama di luar kan kadang-kadang lupa kan. Om Danur pun juga kadang-kadang lupa, lu ngapain ribut-ribut tuh? Kan besok lebaran. Oh lebarannya. Gitu. Oke. Kenapa kisah paling ini suka dukanya di Tavarone ya memang ada sukanya, ada dukanya juga. Kalau sukanya itu selesai latihan kita rame-rame kumpul masak rame-rame, makan makanan Indonesia rame-rame, ya itu ya gitu aja. Kalau dukanya itu ingin mau pulang ke ini, mau kangen sama orang tua, keluarga di rumah, itu doang kita ini. Kalau buat ini memang peta di sana enak, tempatnya enak. Baik, sekian dari kami Primavera Bareti. Itulah kisah-kisah kami di Italia dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam olahraga.